Oke, ini adalah pembahasan tentang soal hari ini. Nah, pada soal yang pertama ini tentang medan magnet. Pada soal nomor 1, yakni tentukan besar dan arah medan magnet pada titik C. Untuk gambar di bawah ini jika arus I1 sama dengan I2 sama dengan 10 ampere. Nah, untuk nyari besar medan magnet sendiri, terutama medan magnet gabungan yang diakibatkan oleh dua kawat, kita perlu tahu dulu arah medan magnetnya kemana aja. Untuk tentang arah, pakai ini. Kaidah tangan kanan, di mana jempol adalah arah arus. Sedangkan ujung keempat jari kalian itu adalah letak titik. Maka telapak tangan yang ini ya, yang buka, itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi hal ini sangat-sangat penting, harus diingat terus setiap kerja soal medan magnet. Nah, kalau pada soal ini, kedua kawat memiliki arus yang searah, yaitu dot. Dot itu digambarkan sebagai arah menuju mata. Jadi dot itu menuju mata kita, sehingga keluar dari bidang ini, jadi keluar dari layar kalian. Maka jempolnya itu gini, ini tak gambarin gini ya, karena aku nggak bisa gambar flat. Jadi ini jempol dulu. Bentar, aku pakai warna lain aja. Nah, ini jempol kalian. Keempat jarinya kan ke C, karena titiknya di C, maka gini. Nah, setelah ini, ya kan kita tahu bahwa I-nya kan ke sini. Nah, ini I. Sedangkan ujung jari itu C. Ya, C-nya kan di sini. Nih. Nah, pakai laser nih. Nih, C-nya kan di sininya. Gitu. Nah, untuk medan magnetnya kemana? Berarti ini nanti akan terlihat bahwa medan magnetnya itu yang arah telapak tangan kalian. Jadi ke atas. Ini B. Gitu. Maka untuk medan magnet yang diakibatkan oleh kawat satu itu arahnya ke atas. Dan dia tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Karena dia ini aja kan ini tegak lurus nih. Ini juga tegak lurus. Gitu. Karena ini sama sisi, maka ini sama 60 derajat, 60 derajat, maka ini 60 derajat juga. Nah, untuk yang diakibatkan oleh kawat 2, maka kita bisa tahu bahwa arahnya seperti ini. Ini B2. Nah, ini bukan di tanda panahnya dulu. Nah, ini B1 dan ini B2. Nah, ini juga sama, dia 90 derajat terhadap BC. Kalau B1 90 derajat terhadap AC. Selalu seperti itu, setiap menggambar pasti seperti itu. Oke, nah ini kan bentuk resultan nih. Jangan lupa tentang vektor. Nah ini nanti gini. Nah nanti sudut antara B1 dan B2 ini itu adalah gini. Ini kan theta ya. Kita tahu bahwa antara AC dan B1 itu adalah 90 derajat. Namun sudut ini ACB itu adalah 60 derajat. Maka BC dan B1 itu kan berarti 30 derajat sisanya. Gitu. Nah, sama juga kalian lakukan pada BC dan B2. BC dan B2 itu adalah 90 derajat. Sedangkan tadi kan sudut BC dan B1 satu kan 30 derajat nih.
Maka sudut antara B1 dan B2 adalah 60 derajat selisihnya. Gitu. Itu untuk tetanya. Nah, gitu. Maka ini kalian langsung cari aja B1. Karena kan ini arusnya sama ya, I1 dan I2. Maka B1 sama dengan B2. Berarti B1 sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A. A-nya apa? Yaitu ya jaraknya ini. Jarak dari kawat ke titiknya. Ini. Maka 4 pi kali 10 min 7. I1 dan I2 sama tadi 10. Terus kemudian 2A, 2 pi A, sorry. 2 pi kali A-nya 2 meter. 2 pi kali 2 kan 4 pi, ini kan hilang. Berarti B1 adalah 10 min 6 Tesla. Karena tadi kan B1 sama dengan B2, ini. Berarti B2-nya juga 10 pangkat min 6 Tesla. Maka B pada C itulah aturan cos untuk vektor. Karena kan nanti resultannya begini. Ini BC. Maka BC itu BC kuadrat sama dengan B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus 2B1 B2 cos theta. Tetanya tadi kan kita tahu, berarti BC kuadrat adalah B1 adalah sama dengan B2, maka ini bisa langsung 2 kali 10 min 6 dikuadratkan ditambah 2 kali 10 min 6 juga dikuadratkan karena B1 B2 nya sama, cos theta. Cos 60 adalah setengah. Berarti BC kuadrat ini nanti hilang, 3 kali 10 pangkat min 6 dikuadratkan. BC adalah 10 min 6 kali akar 3 Tesla. Gitu. Nah, untuk arahnya, karena B1 dan B2 nya kan sama, jadi B1 sama dengan B2, maka arahnya adalah theta per 2 dari salah satunya. Ini sama ini sama, ini alfa, ini alfa. Ya, ini alfa. Gitu. Jadi tetanya bagi 2. Maka ini 90 derajat arahnya. Kalau 90, 30 derajat dari B1 atau B2. Itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 itu tentang medan magnet yang diakibatkan oleh dua kawat lurus, tapi yang kali ini titiknya itu diantara jarak kedua kawat. Caranya adalah sama dengan tadi, tentukan dulu untuk arah medan magnetnya dengan kaidah tangan kanan. Maka kalau berdasarkan ini kan I-nya ke atas, maka jempol kalian ke atas. Telapak tangan kanan, gunakan tangan kanan. Kalian itu ujung jari ke P, maka telapak tangan kalian kan ngadep ke arah layar tuh, masuk ke layar, maka cross. Ini B1. Sedangkan untuk B2 itu sama saja, cuma kalian puter kan, karena kan titiknya di sebelah kiri, maka telapak tangan kalian jarinya harus ngadep ke kiri, ke P. Maka telapak tangan kalian kan ngadep ke kalian. Itu berarti keluar dari layar. Layar yang aku maksud di sini adalah kertas kalian atau HP kalian kalau lihat ini. Nah, berarti B di P itu kan sama aja kayak B2 min B1. Ini. Karena kan berlawanan. Gitu. Maka cari dulu B1-nya. Mu 0 I1 per 2
pi A1. A1 nya kan ini 10 cm, berarti B1 nya adalah 4 pi 10 min 7, I1 nya adalah 10, 2 pi kali 10 kali 10 min 2, karena kan 10 cm, jadikan SI jadi meter. Maka 2 pi ini hilang jadi 2, 20, 10 coret, 2 kali 10 min 7 ditambah 2, karena kan 10 min 7 dikurangi negatif 2 jadi plus 2. Kalau pembagian adalah pangkatnya dikurangi, jangan lupa. B1 adalah 2 kali 10 pangkat 5 min 5 Tesla. Sedangkan untuk B1 untuk B2 adalah mu 0 I2 2 pi A2. B2 adalah mu 0 tadi 4 pi kali 10 min 7 kali I2 adalah sama-sama 10 per 2 pi A. 2 pi kali 5 kali 10 min 2. B2 adalah, ini kan coret jadi 2. 20 bagi 5 adalah 4 kali 10 pangkat min 7 ditambah 2. B2 adalah 4 kali 10 min 5 Tesla. Maka B di P adalah B2 min B1. B di P adalah 10 min 5 nya bisa dikeluarkan dulu. B2 di 2 dikurangi B2 adalah 4 dikurangi 2. Maka B di P adalah 2 kali 10 min 5 Tesla. Arahnya lihat yang paling besar. Karena B2 lebih besar dari B1, maka arahnya mengikuti B2 yakni dot, yaitu keluar dari bidang atau masuk ke mata kalian gitu. Oke, itu soal nomor 2. Sekarang untuk soal nomor 3 itu sama aja. Nah, untuk kawat melingkar tetap gunakan kaidah tangan kanan, cuma dibalik. Kalau tadi itu kan telapak tangannya atau telapak tangan itu sebagai medan magnet, sekarang kalian kebalikan. Telapak tangan itu sebagai arusnya. Jadi nanti tangan kalian tuh gini, kayak membuat jempol tapi ke sana gitu arahnya. Ini. Tuh aku nggak bisa gambar tangan ya, maklum ya. Nah, ini adalah I, sedangkan ini adalah B-nya. Gitu. Tangan kanan, jangan lupa. Nah, berarti B di P yang diakibatkan, ini I yang kecil itu kawat yang melingkar itu 3 ampere. Nah, berarti B di P yang diakibatkan oleh kawat 1 itu yang setengah melingkar itu berarti masuk. Kalau masuk berarti cross. Ini B1 deh. 1, 2. Untuk B diakibatkan oleh 2 sama aja dengan kaidah yang tadi soal sebelumnya kita pakai. Jempol sebagai arus, ujung jari titiknya, telapak tangan sebagai B. Maka di sini B-nya itu keluar dari bidang, maka dot. Gitu. Jadi untuk soal ini, tentukan besar kuat arus yang terjadi pada kawat lurus agar kuat medan magnet pada titik P sama dengan 0. BP sama dengan 0. Nah, ini kan kita tahu bahwa B1 sama B2-nya berlawanan. Berarti B1 sama dengan B2. Karena kan sama. B1-nya tadi kan mu 0. Ini aku jadiin B2 sama dengan yang sisi kanan masukin B1, rumus tentang yang itu setengah melingkar atau kawat melingkar, mu 0 I1 per 2A. Hati-hati karena ini setengah melingkar, jadi dikali setengah. Nah, sama juga nanti kalau misal ada kasus yang dia seperempat lingkaran, sepertiga lingkaran, misal sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat itu kan seperempatnya lingkaran. Kalian kalau motong pizza kan bagi 4 itu kan tegak lurus tuh potongannya. Itu berarti
ya dikali 1/4 aja yang di lingkarannya. Karena kan kalau rumus aslinya yang kawat melingkar itu kan mu 0 I per 2A. Ini untuk full kayak gini. Sedangkan untuk misal setengah, itu kalau setengah berarti ya setengahnya. Ini setengah gini. Kalau 1/4-nya 190 derajat ya udah gini berarti kawatnya. Sama untuk sepertiga, misal 60 derajat, 10 derajat berarti sepertiga 6. Gitu, cuma umumnya dipakai setengah kok. Nah, kan ketemu persamaan ini nih. Nih, B2-nya rumus dari kawat lurus, medan magnet akibat kawat lurus kan mu 0 I yang dicari ya, aku nggak kasih angka. Mu 0 I per 2 pi A sama dengan mu 0 I1 per 2A. Oh ya, ini salah ini. I-nya itu tadi pi per 3. Bentar ya, aku cek dulu, aku kok lupa. Ini soal file aslinya. 2 per pi. 2 per pi ampere. Sorry, ini kan AP, A2P, A1P. A1P itu sama dengan jari-jarinya itu loh. Jari-jari lingkarannya. Mu 0 coret. Duanya juga hilang. Berarti I per Pi kali A2P sama dengan I1 itu 2 per Pi. A1P itu 5 cm. Tak tulis ini dulu aja. Setengah. Berarti ini kan Pi nih. Pi sama Pi coret hilang. Berarti I per A2P itu adalah dari kawat 2 ke P ada 2 cm. Berarti 2 kali 10 min 2 sama dengan 2 per 5 ya jari-jarinya ya. 5 kali 10 min 2 kali setengah. Ini hilang. 10 min 2 nya juga hilang. Berarti I nya adalah 2 per 5 ampere. Selesai. Gitu. Oke, itu soal nomor 3. Sekarang untuk soal nomor 4 ini yang cukup menantang. Dua buah kawat melingkar identik dengan jari-jari 8 cm diletakkan berhadapan. Jadi ada berhadapan gitu. Bukan berjejer ya. Pada jarak 6 cm satu sama lain. Keduanya dialiri arus A. Tentukan dialiri arus 10 per pi A. 10 per pi A. Tentukan besar medan magnet pada satu pusat lingkaran. Nah, gambarnya nanti kayak gini nih. Kawatnya identik kan? Kalau arusnya nggak dikasih tahu berlawanan, berarti dia searah. Terserah arah kalian mau kemana. Kayak gini, berarti aku pakai yang ke atas saja. Ini I-nya kan sama 10 per pi itu. I sama dengan 10 per pi ampere. Maka di salah satu pusatnya kalian terserah mau pakai yang kiri, mau pakai yang kanan, terserah. Pokoknya salah satu pusatnya. Aku pakai yang kiri deh. Nih, ini pusatnya ya. Terhadap yang kawat ini kawat 1, ini kawat 2. Terhadap kawat 1, medan magnetnya arahnya ke sini. B1. Tapi terhadap B2 itu juga. Nah, ingat rumus untuk sumbu. Jadi medan magnet yang diakibatkan oleh sumbu lingkaran. Kayak gini nih. Ini 90 derajat. Jaraknya itu adalah 6 cm ya ini. 6 cm. Sedangkan untuk ini itu adalah berapa ini? 8 cm. Nah, B yang diakibatkan oleh 2 juga searah sama B1. Berarti ini B2. Panahnya lebih kecil ya, karena kan lebih jauh tuh. Jadi medan magnetnya lebih lemah. Maka cara kerjanya, cari satu-satu dulu. Yang penting kan B di ini anggap aja titik A wes. B di A itu adalah B1 plus B2. Jangan langsung masuk rumus di sini, karena rentan salahnya besar sekali. Maka cari dulu B1.
B1 kan gampang tuh, mu 0 I nggak pakai N kapital, karena N kapital itu kan ini lilitan, ini dianggap satu lilitan karena nggak dibilang apa-apa, per 2R. Nah B1 nya 4pi kali 10 min 7 kali I nya itu tadi kan 10 per pi, 2 kali R nya kan 8 kali 10 min 2. Maka B1 nya pi coret, 8 sama 4 coret jadi 2. Ini bisa coret jadi 2,5 kali 10 min 7 ditambah 2. B1 adalah 2,5 kali 10 min 5 Tesla. B2 nya ini pakai rumus khusus, mu 0 I R kuadrat per S pangkat 3. S itu apa? Ingat kalau dikerucut, ini kan kerucut nih. S itu ini garis pelukisnya. Ini R, ini T tingginya. Nah, kalau di sini berarti kan S-nya, ini S, ini R. D-nya kan udah diketahui, S kuadrat sama dengan, karena ini segitiga siku-siku pakai Pitagoras, R kuadrat plus D kuadrat. S kuadrat adalah R kuadratnya kan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. S kuadratnya adalah 100. Berarti S-nya adalah 10 cm. Gitu. Oh bentar, kok lupa rumusnya ya? Tiba-tiba amnesia ini. 2S pangkat 3. Nah yes, 2S pangkat 3. Ini 2S pangkat 3 rumusnya tuh. B2 berarti 4pi kali 10 min 7 kali I nya kan 10 per pi kali R kuadrat 64 kali 10 min 2, jangan lupa 10 min 4, sorry, jangan lupa SI, satuan internasional. 2 kali S, S nya kan 10 kali 10 min 2 pangkat 3. B2 adalah pi hilang 4 kali 10 min 7 kali 10 kali 64 kali 10 min 4 per 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6. B2 nya berarti nanti jadi ini hilang 2 10 pangkat 3. Bentar, ini aku ubah aja deh, 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 min 6. Ini hilang 2, 20 kali 64 kali 10 pangkat min 7 ditambah 1 min 4 dikurangi 3 ditambah 6. B2 nya adalah 1280 kali 10 pangkat min 7 min 14 dikurangi 7 min 7 lagi, karena kan ini min 4 min 3 adalah min 7, sedangkan 1 tambah 6 adalah 7, jadi min 7 plus 7 sama min 7. B2 sama dengan 12,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berarti BA nya itu adalah B1 ditambah B2, karena searah jadi langsung aja. Jadi jawabannya adalah 15,3 kali 10 min 5 Tesla. Gitu. Kita cocokin sama ini. Nah gitu. Sorry salah, ini kayaknya ada salah hitung deh. 10 cm bener, 10 min 3. Ini aja ya, langsung aku sederhanain jadi 10 min 3 aja. Dah nih,
Ini 22 hilang. 20 kali oh, aku tahu salahku di mana. Nih, hati-hati, ini gini aja deh. Kan 2, berarti 64 kali 2 128 kali 10 min 7. Jangan kali 10-nya duluan, jadi kali 10 dengan 10 sendiri dulu. Ditambah 1 min 4 plus 3. Min 4 ditambah 1 min 3 tambah 3. Nih. Min 4 tambah 1 min 3 plus 3 itu kan 0, berarti 128 kali 10 min 7 Tesla itu sama dengan 1,28 kali 10 pangkat min 5 Tesla. BA nya itu B1 ditambah B2 kan ditambah aja karena pangkatnya sama, jadi 3,78. Nah itu dia. Untuk arahnya ini ke kanan ya kalau lihat gambar gitu. Oke, itu untuk pembahasan tentang medan magnet. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Oke.